Shalom semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Renungan yang akan saya bawa itu temanya terdapat pada 1 Korintus 10 ayat 13 yang mana kekuatan dalam pencobaan. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau telah mengganti kami dari tidur kami yang indah malam ini sampai hingga kami bisa menghirup nafas pagi pada pagi hari ini. Tuhan, di sini hamba akan membawakan sebuah renungan mengenai kekuatan dalam pencobaan Tuhan. Tuhan berkatilah segala renungan yang akan hamba bawa ini dan yang akan diberitakan atau akan ditonton oleh teman-teman yang akan di depan sini. Berkatilah mereka yang ingin memulai aktivitas maupun baru bangun tidur Bapak. Berkatilah segala aktivitas hari ini yang akan kami lakukan bisa sejalan dengan seturut dengan firman Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, di sini kita akan merenungkan atau ya saya akan membawakan renungan mengenai pasal di Alkitab yaitu 1 Korintus 10 ayat ke-13. Sebelum itu marilah kita mengambil Alkitab kita dan membacanya, membuka ayatnya itu. Oke, di sini akan saya bacakan yaitu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini atau ya di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal ini ya. Hidup itu penuh dengan tantangan teman-teman. Kita semua pasti pernah atau sedang mengalami pencobaan-pencobaan itu, baik dalam masa keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau bahkan pergumulan-pergumulan batin. Terkadang percobaan itu terasa begitu berat sehingga kita merasa itu tuh nggak sanggup lagi, kayak aku nggak sanggup lagi ini apa dalam masalah ini, kayak udah menyerah lah, ini udah melampaui kekuatanku, aku udah capek banget gitu. Namun melalui pasal ini Rasul Paulus itu mengingatkan kita bahwa tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Jadi Rasul Paulus di pasal ini tuh kayak mengingatkan kita lah kalau misalnya di dunia ini gak ada pencobaan itu yang melebihi kekuatan kita. Pasti semua itu sesuai dengan yang dengan kekuatan kita. Pasti kita bisa melewati semuanya itu. Kadang kita aja yang ngerasa kayak udah capek gini-gini, padahal aslinya juga kita bisa melewati itu kan setiap hari dalam setiap pencobaan-pencobaan itu. Oke, dari sini terdapat 3 hal penting dalam ayat ini. Yang pertama itu, pencobaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Nah, pasal ini itu menyatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa aja atau biasa. Artinya semua orang itu mengalaminya. Jadi gak cuman kita aja, kayak kita sendiri aja, kayak pencobaan itu juga orang lain juga pasti pernah mengalami itu. Mau dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda sebelum-sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang hidup tanpa masalah. Bahkan orang-orang yang tampaknya kuat pun pasti menghadapi tantangan. Kayak ya siapapun yang kita merasa kayak orang ini kayak hidupnya enak-enak aja, padahal enggak. Nah, terkadang kita berpikir sendiri, kenapa ya harus aku yang mengalami ini? Kenapa hidup saya terasa lebih sulit dibandingkan orang lain? Nah, tapi sebenarnya setiap orang juga memiliki pencobaannya, tapi dalam bentuk yang beda-beda, nggak sama kayak kita itu, nggak sama persis gitu, tapi pencobaannya sama kayak gitu. Kadang ada yang kayak kita itu, orang ini enak banget hidupnya ya, orang ini gini ya, padahal aslinya dia di balik itu ada masalah sendiri, ada pencobaan sendiri yang kita pun nggak tahu atau yang berbeda. Pada ceritanya beda aja, tapi pencobaan itu sama. Terus yang kedua, Tuhan tidak akan memberikan kita dicobai melebihi dari kekuatan kita sendiri. Ketika kita merasa beban itu atau beban hidup itu terlalu berat, kita bertanya kepada Tuhan kayak, Tuhan, mengapa engkau mengizinkan ini terjadi? Kayak, Tuhan, kenapa sih aku eh, apa harus dapat pencobaan ini? Nah, jawabannya itu dalam ayat ini juga. Allah setia. Dia tahu batas kemampuan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Jadi Allah itu sebenarnya udah tahu aja kayak kita itu sebenarnya bisa melewati ini. Kita aja kadang mikir kayak kekuatan terus gini aja, aku capek gitu. Padahal asli Allah tuh lebih tahu dan Allah tuh setia sama kita, dan ya mereka tuh lebih tahu lah kita itu. Jadi kayak secara langsung tuh Allah tuh udah menakari gitu loh.
Terus di sini marilah kita kayak, atau aku bakal membuat suatu perumpamaan deh. Bayangkan ada seorang pelatih olahraga. Dia tahu persis berapa berat yang bisa diangkat oleh seorang atlet itu, kayak atlet didikannya itu, tanpa mencederai orangnya. Nah, sama kayak Tuhan juga. Tuhan itu gak akan memberikan pencobaan atau beban yang melebihi kekuatan kita. Pasti Tuhan itu memberikan sesuai dengan kekuatan kita itu, seberapa kuat kita. Kadang kita aja yang memang nggak mau mencapai kekuatan tersebut. Nah, mungkin kita tuh kadang berpikir bahwa pencobaan itu terlalu sulit. Tetapi seringkali di saat-saat itulah kita belajar bertumbuh, kayak belajar kayak oh iya ya, sebenarnya gini gini gini. Nah, disinilah Tuhan mengirimkan percobaan. Mengirimkan percobaan itu bukan untuk menghancur kita, tetapi untuk menguatkan iman kita itu, mendekatkan dengan Tuhan, lebih sering berdoa atau lain sebagainya itu. Terus yang poin ketiga, dan yang terakhir, Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Nah, ini yang paling penting. Pasti di bagian terakhir di maaf, pada bagian terakhir di ayat ini kita itu diberikan harapan besar. Nah, itu kan disebutkan di akhir-akhir. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini berarti nggak ada pencobaan yang diberikan oleh Tuhan tanpa solusi. Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Tetapi jalan keluar ini bisa berbeda untuk setiap orang. Kadang ada yang jalurnya itu kesabaran. Jadi Tuhan itu ingin kita belajar bertahan dan percaya kepadanya. Kadang jalan keluarnya adalah hikmat. Tuhan itu menunjukkan solusi yang sebelumnya tidak bisa kita pikirkan. Terus kadang itu juga jalan keluar dari pertolongan dari orang lain, mungkin melalui keluarga, teman, ataupun saudara seiman. Kadang juga jalan keluarnya adalah keajaiban. Tuhan itu bekerja dengan cara yang kita itu gak bisa duga, gak bisa kita pikir gitu. Namun yang paling penting untuk diingat bahwa jalan keluar dari Tuhan itu tidak selalu datang secara instan. Jadi nggak tiba-tiba datang pencobaan langsung selesai gitu, enggak. Kadang kita harus belajar dulu, bersabar, dan terus berpegang teguh pada iman pada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita punya percobaan itu, kita pasti punya dua pilihan kan, menyerah dan menjauh dari Tuhan, atau tetap percaya dan bertahan dalam iman itu. Di sini kita Tuhan itu mengundang kita itu untuk memilih yang kedua, jangan pernah pilih yang pertama. Karena dari 3 poin itu kan pasti kita tahu nih, kalau kita misalkan tetap percaya dan bertahan iman, pasti pencobaan itu tuh selesai, dan kita tuh pasti belajar dari pencobaan yang diberikan oleh Tuhan itu. Kalau misalnya kita pilih pertama, malah kita semakin jauh dari Tuhan. Terus pencobaan itu kadang bisa lebih berat, dan kadang itu kita malah bisa ke pencobaan-pencobaan yang lebih nggak pasti itu loh, kayak lebih berat aja gitu. Jadi di sini tuh Tuhan itu balik lagi mengundang kita untuk percaya kepadanya itu. Jadi sekian dari renungan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Nah, sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih sekarang kau telah memberkati kami dari tadi mendengarkan renungan Bapak. Kami telah selesai mendengarkan renungan. Berkatilah renungan yang saya hamba bawakan ini agar menjadi berkat buat orang-orang, Bapak. Berkatilah orang-orang yang mendengar ini jika mereka mendapat pencobaan ataupun suatu beban masalah, itu bisa menyelesaikan atau tetap berpegang teguh kepada Bapak. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.